Bab 636, Api Berwarna 14, Sukses. Sekarang Bai Xiaochun kembali ke penjara iblis, tidak peduli apa yang terjadi di luar. Dia dengan cepat kembali ke tempat tinggalnya, dan setelah menunggu beberapa hari untuk memastikan tidak ada dampak dari peristiwa baru-baru ini, dia akhirnya menghela napas lega. Ternyata menjadi penjaga penjara sangat berguna. Meskipun hal terbaik untuk saat ini adalah menghindari perhatian. Saya tidak akan keluar kecuali benar-benar diperlukan. Menepuk-nepuk tasnya dengan gembira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenungkan bahwa rencananya telah dieksekusi dengan sangat cemerlang. 3 klan besar merampokku, aku merampok mereka kembali. Seperti pepatah lama, perilaku yang tepat didasarkan pada timbal balik. Itu prinsip dasar langit dan bumi. Pada hari-hari berikutnya, ia melakukan patroli dengan regu 9 dan terus mengerjakan formula untuk nyala api 14 warna. Waktu berlalu. Suatu hari, dia akhirnya kembali ke sel sendirian. Sel blok B biasanya tempat yang keras dan sibuk. Setiap kali penjaga tidak hadir, para tahanan berjubah abu-abu dan para tahanan di tengkorak sama-sama akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan ketika para penjaga hadir, sebagian besar tahanan mengabaikan mereka. Namun, instan Bai Xiaochun memasuki blokir, semuanya tenang. Begitu dia muncul, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan dengan megahnya mengumumkan, aku bertugas hari ini, jadi kalian semua harus bersikap. Petik 2. Kata-katanya menyebabkan para tahanan berjubah abu-abu bergetar ketakutan. Banyak tahanan di sel tengkorak mengangkat alis mereka ketakutan. Inkuisitor gelap, itu gelap penyelidik Bai terkutuk. Orang ini kejam dan tanpa ampun. Saya tidak akan pernah melupakan hari tragis dia menginterogasi iblis tua Zhou. Petik 2. Adapun para tahanan yang sebenarnya telah diinterogasi oleh Bai Xiaochun di beberapa titik di masa lalu, mereka gemetar nampak dan mata mereka bersinar dengan teror. Semua sel blok D terdiam, dan ketika Bai Xiaochun lewat tidak ada satu orang pun yang mengeluarkan suara sedikit pun. Bagaimanapun, ia menjadi sangat terkenal baru-baru ini. Tidak seorang pun dari tahanan lama di sel blok D lolos dari interogasi di tangannya. Yang paling menakutkan dari semua adalah betapa misteriusnya metode interogasinya. Karena asap yang ia gunakan, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Namun, orang pasti bisa mendengar jeritan ketakutan yang keluar dari asap, dan tidak akan pernah bisa melupakannya. Sekarang Bai Xiaochun sudah kembali, para tahanan semuanya bertindak sangat hati-hati. Tak satu pun dari mereka ingin menyinggung perasaannya dan dengan demikian menimbulkan masalah bagi mereka sendiri. Karena itu, mereka semua tersenyum dengan hati-hati, dan sekelompok tahanan berjubah abu-abu berkerumun di sekelilingnya untuk menemaninya. Bai Xiaochun mengangkat dagunya sedikit dan menikmati tatapan kagum yang terfokus padanya, merenungkan bagaimana tidak peduli kemanapun dia pergi, dia selalu melonjak ke ketinggian tertinggi. Aku terlalu luar biasa, pikirnya. Yah, bukan itu tujuanku. Saya harus benar-benar menjaga profil. Setelah beberapa saat dia melambaikan tangannya untuk memberhentikan tahanan berjubah abu-abu, lalu berjalan-jalan sebentar. Akhirnya, dia menemukan dirinya di lokasi terpencil di mana dia telah bekerja pada sulap api sebelumnya, di mana dia duduk bersila. Aku terlalu luar biasa, pikirnya. Yah, bukan itu tujuanku. Saya harus benar-benar menjaga profil. Setelah beberapa saat dia melambaikan tangannya untuk memberhentikan tahanan berjubah abu-abu, lalu berjalan-jalan sebentar. Akhirnya, dia menemukan dirinya di lokasi terpencil di mana dia telah bekerja pada sulap api sebelumnya, di mana dia duduk bersila. Tempat ini sempurna. Banyak ruang untuk menyulap api. Mengangguk dengan puas, dia mengatur mantra pembatasan, lalu melambaikan tangannya untuk mengirimkan awan asap. Kemudian, dia menutup matanya untuk bermeditasi. Setelah meninjau semua yang dia ketahui tentang nyala api 14 warna, dia membuka matanya dan memukul tasnya untuk memanggil pagoda penumpukan jiwanya. Kemudian, ekspresi yang sangat serius menutupi wajahnya ketika ia mulai bekerja pada menyulap api 14 warna. Ketika jiwa-jiwa mengalir ke tempat terbuka, ia melakukan gerakan mantra 2 tangan dan kemudian melambaikan jari-jarinya. Segera, jiwa-jiwa mulai menembak ke arah telapak tangannya, di mana mereka membentuk nyala api. Itu dimulai dengan 1 warna, yang dengan cepat ia menambahkan lebih banyak warna. Tak lama, dia memiliki nyala api 13 warna, dan pindah ke warna ke-14. Aku merasa sangat percaya diri untuk bisa berhasil dengan nyala api 14 warna. Yang perlu saya lakukan adalah membuat beberapa penyesuaian untuk menangani beberapa masalah acak. Saya akan mengatakan bahwa saya bisa membuatnya bekerja dalam 5 percobaan. Petik 2. Segera, jiwa-jiwa mulai mengalir ke tangannya, mengalir ke dalam api. Dalam beberapa saat, warna lain muncul, yang ke-14. Tapi kemudian, ekspresi Bai Xiaochun berkedip ketika nyala api tiba-tiba berkedip. Sambil mengerutkan kening, dia melihat tangannya, dan kemudian menghasilkan sekelompok jiwa pendendam untuk melakukan percobaan lagi. 9 hari berlalu dengan cepat. Selama 9 hari itu, ia melakukan 4 upaya, yang semuanya gagal. Namun, dia tidak membiarkan itu mengecewakannya. Dia memiliki banyak jiwa untuk diajak bekerja sama, dan setiap kegagalan membawanya ke pemahaman yang lebih dalam.
Pada hari ke-10 di dalam sel itu dia duduk bersila, matanya merah dan rambutnya berantakan. Tetapi ekspresinya menunjukkan kegembiraan selama 9 hari itu, ia melakukan 4 upaya, yang semuanya gagal. Namun, dia tidak membiarkan itu mengecewakannya. Dia memiliki banyak jiwa untuk diajak bekerja sama, dan setiap kegagalan membawanya ke pemahaman yang lebih dalam. Pada hari ke-10 di dalam sel itu dia duduk bersila, matanya merah dan rambutnya berantakan, tetapi ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Saya sudah menyelesaikan semua masalah. Kali ini aku harus berhasil membuat nyala api 14 warna. Itu akan menempatkanku di puncak pangkat necromancer terestrial. Jika saya bisa membuat api 15 warna, maka saya akan menjadi seorang ahli nujum surgawi. Jantungnya membengkak dengan antisipasi. Dia telah berada di Willlands selama beberapa waktu sekarang, dan mengerti sedikit tentang ahli nujum. Jelas bahkan klan besar memandang ahli nujum langit sebagai sangat kuat dan penting. Di luar itu adalah peringkat duniawi, yang bahkan lebih jarang. Mereka memiliki posisi yang sangat tinggi, mungkin tidak setinggi Raja Surgawi, tetapi jelas melampaui para dewa. Mata berbinar, dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Semuanya berjalan sangat lancar, dia mulai dengan nyala api 1 warna dan bekerja hingga 13 warna tanpa henti. Kemudian, dia menjentikkan lengan bajunya, menyebabkan sekelompok besar jiwa pendendam terbang keluar. Akhirnya, dia berteriak, dan mengirim nyala api berwarna 13 menyebar ke lautan api. Jiwa-jiwa mulai mengalir ke dalam api 13 warna, suatu proses yang memakan waktu lebih sedikit daripada yang diperlukan setengah dupa untuk membakar. Pada saat itulah warna ke-14 muncul. Jantungnya berdebar kencang, tetapi tangannya tetap sangat stabil saat dia mengirim akal surgawi untuk mengendalikan berbagai hal. Api 14 warna perlahan mulai menyusut, selama waktu itu perhatiannya benar-benar terfokus pada tugas yang dihadapi. 1 jam kemudian, dia dengan hati-hati menutup tangannya menjadi kepalan, menyebabkan lautan api menghilang di dalam. Jantung melonjak di dalam dirinya, perlahan-lahan dia membuka tangannya, mengungkapkan lidah nyala api 14 warna yang gemilang. Sebuah cahaya bersinar yang tampaknya melampaui segala sesuatu di sekitarnya, disertai dengan panas yang mengerikan. Jantung melonjak di dalam dirinya, perlahan-lahan dia membuka tangannya, mengungkapkan lidah nyala api 14 warna yang gemilang. Sebuah cahaya bersinar yang tampaknya melampaui segala sesuatu di sekitarnya, disertai dengan panas yang mengerikan. Meskipun api 14 warna tidak akan cukup untuk mengancam dewa, itu cukup kuat untuk menghancurkan sebagian besar jenis pembudidaya Nas Chancel. Itu berhasil. Saya akhirnya berhasil. Dia tertawa keras dengan sukacita. Selanjutnya adalah nyala 15 warna. Itu pasti akan sangat sulit. Tetapi jika saya membuatnya bekerja, maka saya akan menjadi ahli nujum surgawi. Meskipun api seperti itu tidak akan banyak membantu saya kecuali saya meningkatkan kecakapan pertempuran saya terlebih dahulu. Menekan kegembiraannya, dia menyingkirkan nyala api 14 warna itu, dan kemudian menghitung berapa banyak jiwa yang tersisa. Jika saya melakukan peningkatan semangat 14 kali lipat pada semua hal yang saya miliki. Lalu meskipun aku belum berada di level Nas Chancel, kecakapan bertarungku masih akan sangat tinggi. Pemikiran yang sekadar itu membuatnya bersemangat. Bagaimanapun, dia selalu sangat fokus untuk melengkapi dirinya sendiri secara maksimal. Tanpa ragu sedikit pun, dia memutuskan bahwa dia harus melakukan peningkatan semangat. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan kura-kura, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tunggu, ada terlalu banyak mata di sini. Bahkan dengan kabut untuk menyembunyikan diri, aku harus benar-benar berhati-hati. Wajan saya adalah harta karun sejati, dan saya tidak bisa membiarkan siapapun melihatnya. Profil rendah. Profil rendah. Saya harus berhati-hati di sini di Willlands. Saya tidak bisa membuat heboh besar. Petik 2. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, mengusir kabut dan mentransformasikannya menjadi seberkas cahaya yang melesat kembali ke pintu masuk blok sel. Ketika dia pergi, kebetulan ada seorang lelaki tua duduk bersila di salah satu sel tengkorak agak jauh. Dia memiliki tanda lahir merah di wajahnya, dan tampak seperti tahanan lainnya di setiap aspek. Namun, saat Bai Xiaochun pergi, dia mendongak dan sinar misterius bisa terlihat di matanya. Belum lama berselang dia berhasil dengan nyala api 13 warna, gumamnya pada dirinya sendiri, dan sekarang dia benar-benar dapat menyulap nyala api 14 warna. Anak ini cukup menarik. Karena Bai Xiaochun telah bekerja di sudut yang relatif jauh, dan telah menetapkan mantra pembatas dan kabutnya yang tidak jelas, tidak ada yang menyadari bahwa ia telah menyulap api 14 warna. Tidak ada seorang pun kecuali orang tua ini. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu menutup matanya. Bab 637, dilengkapi dengan harta karun. Setelah meninggalkan sel blok D, Bai Xiaochun bertemu dengan beberapa penanam jiwa dari pasukan 9, dan meluangkan waktu untuk mengobrol dengan mereka. Kemudian, dia kembali ke kamarnya. Masih perlu waktu sebelum pasukan 9 kembali bertugas patroli. Saya harus memanfaatkan waktu untuk melakukan peningkatan semangat pada semua yang saya bisa.
Bai Xiaochun sebenarnya bisa memvisualisasikan pemandangan menakjubkan dirinya, menghiasi head tutu dengan item yang memiliki 14 kali lipat peningkatan roh. Dia akan bersinar seperti harta karun ajaib. Dia bahkan tertawa dengan bangga sebelum membuat formasi mantra dan mengambil tindakan pencegahan lain untuk memastikan privasinya. Selanjutnya dia menggunakan sejumlah besar jiwa pendendam di pagoda penimbunannya untuk menghasilkan lebih banyak lidah dari 14 api berwarna. Akhirnya, ia mengeluarkan kura-kura dan mulai bekerja melakukan beberapa peningkatan semangat. Hal pertama yang dia tingkatkan adalah Eternal Parasol. Setelah menerima peningkatan semangat ke-14, itu mengubah penampilan lagi. Wajah hantu di permukaan payung sekarang memiliki ekspresi misterius yang tampaknya tertawa dan menangis pada saat yang sama. Selanjutnya, di dahi wajah hantu itu ada tanda panjang yang berisi, bukan mata ketiga, tapi wajah hantu lain. Melihatnya saja membuat Bai Xiaochun benar-benar terguncang. Langkah selanjutnya adalah peningkatan semangat 15 kali lipat. Itu akan membuat item ajaib di level Deva. Mata Bai Xiaochun bersinar cerah, dan dia menjilat bibirnya. Dia tahu bahwa sekali item menerima peningkatan semangat 15 kali lipat itu akan memancarkan aura seperti Deva. Barang-barang seperti itu langka bahkan di Wildlands. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa banyak nyala api multiwarna yang ada di Wildlands, peluang keberhasilan ketika melakukan peningkatan semangat adalah sama. Karena itu, lebih umum melihat item level bawah, tetapi bukan item level lebih tinggi. Jika Bai Xiaochun benar-benar melengkapi dirinya dengan 14 kali lipat item yang disempurnakan, itu tidak akan menjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi di Wildlands. Namun, itu masih sangat mengejutkan. Setelah meningkatkan Eternal Parasol, dia melihat sekeliling untuk memastikan bahwa dia tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan, lalu melepaskan topengnya dan meningkatkannya sebelum mengenakannya kembali. Setelah itu, dia mulai mengerjakan item sihir lainnya. Dia meningkatkan haluan Zhou Yixing, serta panah kuat yang telah dia kumpulkan. Dia juga meningkatkan pedang terbangnya, dan beberapa benda magis penting lainnya yang dia miliki. Pada suatu saat dia teringat kembali bagaimana sutra dari klan besar telah mengenakan pakaian berharga. Tidak mau kalah, dia melakukan peningkatan semangat 14 kali lipat pada beberapa pakaian di tasnya. Itu adalah tingkat kemewahan yang, jika tersebar luas tentangnya, akan menyebabkan orang menjadi gila. Akhirnya, Bai Xiaochun menemukan bahwa dia kehabisan hal untuk melakukan peningkatan semangat. Dia sekarang pada titik di mana orang-orang pasti akan menjadi gila jika mereka bisa melihat semua yang telah dia lakukan peningkatan. Dia sekarang sepenuhnya dilengkapi dengan 14 item yang disempurnakan. Pada titik ini, dia pasti bisa digambarkan sedang dipersenjatai. Jika aku bertemu dengan Patriark Bai Klan Deva sekarang, aku mungkin bisa membunuhnya jika aku benar-benar ingin. Tertawa dengan sungguh-sungguh, dia memeriksa jiwanya, dan menemukan bahwa dia hanya melewati sedikit lebih dari setengah dari persediaannya. Meskipun saya tidak bisa meningkatkan basis kultivasi saya sekarang, kecakapan pertempuran saya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jika saya hanya bisa menyulap nyala api 15 warna, dan dilengkapi dengan 15 item roh yang ditingkatkan, maka setiap deva yang menabrak saya akan terperangah. Ya, itu yang terbaik. Kejutkan mereka sampai mati, maka saya tidak perlu bertarung. Hahaha. Meskipun dia sangat senang, dia juga tahu bahwa memamerkan kekayaan seseorang adalah cara yang baik untuk mendapat masalah. Topengnya bisa menjaga rahasia level kekuatan umumnya, tetapi dia masih meluangkan waktu untuk menutupi desain emas pada semua itemnya. Dengan itu, dia duduk bersila dan menggunakan catatan penelitian Bai Hao untuk mulai merenungkan formula untuk nyala api 15 warna. Segera 7 hari berlalu, selama waktu itu dia benar-benar fokus pada nyala api 15 warna. Untuk setiap klan ahli nujum, mampu menyulap nyala api 15 warna sangat penting. Meskipun catatan Bai Hao berisi informasi tentang nyala api 15 warna, informasi itu tidak lengkap. 15 api berwarna sangat sulit, sedemikian rupa sehingga selama 7 hari penelitian dan kontemplasi, Bai Xiaochun dibiarkan terpana. Jika seseorang menggunakan angka untuk menggambarkan perbedaan kesulitan antara nyala 14 warna dan nyala 15 warna, yang pertama akan memiliki tingkat kesulitan 10, dan yang terakhir, 100. Menimbang bahwa nyala 15 warna 10 kali lebih sulit, itu berarti bahwa kedua jenis nyala itu terpisah jauh seperti langit dan bumi. Faktanya, nyala 15 warna seperti penghalang bagi hampir semua necromancer darat di Wildlands. Sukses dengan itu akan membuat seseorang menjadi ahli nujum surgawi, yang hanya ada beberapa lusin di seluruh Wildlands. Dari itu saja bisa dilihat betapa sulitnya nyala 15 warna untuk disulap. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan Bai Xiaochun selain itu untuk fokus pada penelitian dan augurinya. Akhirnya, ia mencapai titik cukup percaya diri untuk melakukan beberapa tes awal. Tetapi setelah 3 hari berlalu, dia akhirnya menarik rambutnya dengan frustrasi. Dia sekarang telah menghabiskan 10 hari penelitian dan peningkatan pada nyala api 15 warna, dan tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan untuk itu selain kerutan. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan Bai Xiaochun selain itu untuk fokus pada penelitian dan augurinya.
Akhirnya, ia mencapai titik cukup percaya diri untuk melakukan beberapa tes awal. Tetapi setelah 3 hari berlalu, dia akhirnya menarik rambutnya dengan frustrasi. Dia sekarang telah menghabiskan 10 hari penelitian dan peningkatan pada nyala api 15 warna, dan tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan untuk itu selain kerutan. Pada saat itulah dia mendengar Kapten Pasukan 9 berbicara di luar, dan dia tampak sangat gembira. Keluar dari sini, Bai Hao. Sesuatu yang besar sedang turun. Petik 2. Mengernyit, Bai Xiaochun berjalan keluar dan menemukan Kapten berdiri di sana tampak sangat bahagia. Apa yang terjadi, Kapten? Kata Bai Xiaochun, menahan menguap. Apakah ada tahanan baru atau sesuatu? Tepat sekali, ini adalah tahanan baru. Namun, dia tidak dikirim ke sel blok D. Selain itu, orang yang meminta kehadiran Anda mengenai tahanan baru ini adalah sipir itu sendiri. Dengan itu, ia meraih Bai Xiaochun dan mulai menyeretnya pergi. Sipir, rahang Bai Xiaochun jatuh saat dia berpikir kembali ke Lisu, yang dia temui di luar parit ketika dia pertama kali tiba. Mungkinkah itu karena Raja Hantu Raksasa tidak memperhatikan saya, klan Kai atau klan Bai berusaha menimbulkan masalah? Namun, mengingat betapa bahagianya sang kapten, itu sepertinya tidak mungkin. Berhenti di tempat, ia bertanya, Kapten, apa yang sebenarnya terjadi? Sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Kapten tertawa terbahak-bahak tetapi juga bisa melihat bahwa Bai Xiaochun merasa sedikit gugup. Menariknya kembali, dia mulai menjelaskan secara terperinci. Segera, semuanya menjadi jelas bagi Bai Xiaochun. Menurut sang kapten, seorang tahanan baru-baru saja tiba di sel blok A. Rupanya, tahanan ini sangat penting, dan membuatnya berbicara adalah masalah yang sangat penting sehingga kepala penjara sendiri tertarik dengan masalah ini. Menurut sang kapten, seorang tahanan baru-baru saja tiba di sel blok A. Rupanya, tahanan ini sangat penting, dan membuatnya berbicara adalah masalah yang sangat penting sehingga kepala penjara sendiri tertarik dengan masalah ini. Tahanan baru ini sangat bungkam, sedemikian rupa sehingga bahkan Inkuisitor gelap dari 4 blokir tidak bisa membuatnya berbicara sepatah kata pun. Karena dia adalah seorang pembudidaya Nas Chensol, melakukan pencarian jiwa pada dirinya tidak akan terlalu efektif, dan kemungkinan akan berakhir membunuhnya. Oleh karena itu, tahanan baru ini telah menjadi duri di sisi lembaga pemasyarakatan iblis secara keseluruhan. Sipir berada di bawah banyak tekanan karena situasi ini, dan telah menjadi marah beberapa kali karena itu. Sayangnya, meskipun menggunakan semua metode yang mereka miliki, keempat Inkuisitor gelap tidak menghasilkan apa-apa. Setelah menemui jalan buntu, Wakil Kepala Sipir Sel Blok D, Sun Peng, telah menunjukkan bahwa Bai Hao sangat ahli dalam melakukan interogasi. Dia bahkan menjelaskan bagaimana dia telah memaksa semua tahanan lama di sel blok D untuk memberikan informasi mereka. Biasanya, masalah yang penting ini tidak akan terungkap pada Bai Xiaochun. Namun, Li Su kehabisan pilihan, dan ketika Sun Peng menyebut Bai Hao, ia ingat bahwa ia agak penting. Menjadi putus asa, dia memutuskan bahwa dia mungkin juga memberikan suntikan Bai Hao ini. Bai, anakku, ini kesempatan bagus, kata sang kapten bersemangat. Jika kamu bisa membuat narapidana ini berbicara, kamu akan menjadi penyelidik gelap nomor 1 di lembaga pemasyarakatan setan. Meskipun menjadi inkuisitor gelap nomor 1 tidak datang dengan penunjukan resmi, menurut aturan lembaga pemasyarakatan iblis, selama keempat blokir setuju tentang masalah ini, maka itu akan menjadi resmi. Inkuisitor gelap nomor 1 memiliki posisi tepat di bawah kepala sipir, dan sama kuatnya dengan wakil sipir. Jika kamu berhasil, kamu akan mencapai kenaikan meteor. Bahkan, Anda akan bisa mendapatkan akses ke kekayaan tahanan lama di 3 blok sel lainnya. Ketika itu terjadi, jangan lupa tentang pasukan lama Anda di sel blok D. Berbicara penuh semangat sepanjang waktu, Kapten menyeret Bai Xiaochun ke arah sel blok A. Sekarang Bai Xiaochun mengerti segalanya, dia menghela nafas lega. Selama klan Bai dan Kai tidak datang untuknya, dia tidak perlu takut. Bahkan, mengingat itu hanya masalah interogasi, dia tidak khawatir sama sekali. Ah, ini bukan apa-apa. Jangan khawatir, Kapten, tidak ada rahasia yang tidak bisa saya ungkapkan. Dengan mengangkat dagunya dengan bangga, dia bergegas bersama Kapten ke arah sel blok A. Sel blok A tampak sangat mirip dengan sel blok D. Namun, itu jauh lebih besar, dan juga jauh lebih menyeramkan. Itu dipenuhi dengan aura dingin dan menakutkan, dan tempat para penjaga dipenuhi dengan fluktuasi jiwa yang kuat. Jelas berlatih kultivasi di sini akan sangat bermanfaat. Ah, ini bukan apa-apa. Jangan khawatir, Kapten, tidak ada rahasia yang tidak bisa saya ungkapkan. Dengan mengangkat dagunya dengan bangga, dia bergegas bersama Kapten ke arah sel blok A. Sel blok A tampak sangat mirip dengan sel blok D. Namun, itu jauh lebih besar, dan juga jauh lebih menyeramkan. Itu dipenuhi dengan aura dingin dan menakutkan, dan tempat para penjaga dipenuhi dengan fluktuasi jiwa yang kuat. Jelas berlatih kultivasi di sini akan sangat bermanfaat. Di alun-alun di tengah sel blok A ada tengkorak besar berisi seorang pria parubaya dalam pakaian compang camping. Ada orang lain di dalam sangkar, yang memegangi pria itu di leher, namun napi itu masih memiliki pandangan jijik di matanya.
Untuk beberapa alasan, dia tampak akrab dengan Bai Xiaochun. Cukup sekelompok orang telah berkumpul di luar kandang. Ada Sun Peng dari sel blok D, yang diapit oleh 3 pria tua yang tampak menyeramkan, yang tidak lain adalah wakil sipir dari blokir lain. Ada 4 pembudidaya juga, beberapa dari mereka sudah tua, beberapa dari mereka masih muda. Namun, tanpa kecuali, mereka semua memiliki aura dingin dan menyeramkan. Tampaknya seperti berjalan ke tengah-tengah mereka akan seperti berjalan ke lubang ular beludak. Bai Xiaochun hanya mengenali satu di antara kelompok 4, dia menjadi inkuisitor gelap sel blok D. Berdasarkan hal itu, tampak jelas bahwa 3 lainnya adalah inkuisitor nomor 1 dari blokir lain, inkuisitor gelap. Selain mereka, sekelompok besar penjaga sel blok A hadir. Selain semua orang yang disebutkan sejauh ini, ada orang yang memegang leher tahanan. Dia tidak lain adalah sipir Li Su. Ketika Li Su merasakan kedatangan baru, ia melonggarkan cengkeramannya pada tahanan dan berbalik untuk melihat Bai Xiaochun. Sorot matanya sama ganasnya dengan serigala dan setajam pisau. Bab 638, Penatua Klan Kai. Tatapan Li Su begitu kuat sehingga Bai Xiaochun tanpa sadar menyusut kembali. Meskipun Li Su bukan dewa, dia berada di lingkaran besar tahap jiwa Naschen, dan ditambah dengan fakta bahwa dia adalah sipir penjara iblis, itu membuatnya tampak seperti tipe individu yang menyeramkan yang bisa meletus dengan luar biasa kekuatan setiap saat. Bai Hao, jika Anda bisa membuat tahanan ini berbicara, Anda akan dinamai inkuisitor gelap nomor 1 di penjara iblis. Dan jika Anda tidak bisa, maka Anda bisa keluar dari sini dan mencari tahu bagaimana menangani masalah Anda sendiri tanpa bantuan kami. Kesabaran Li Su jelas telah berkurang tipis dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, dia hanya punya 2 hari lagi untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan dari tahanan ini. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Itu hanya meningkatkan rasa jengkelnya. Selain itu, ia harus berhati-hati untuk tidak membunuh tahanan khusus ini. Lagi pula, beberapa penyelidikan diam-diam telah mengkonfirmasi bahwa itu adalah Raja Hantu Raksasa sendiri yang telah mengeluarkan perintah agar tahanan dikirim ke sini untuk diinterogasi. Ketika Kapten Pasukan 9 mendengar permintaan sipir, wajahnya jatuh. Sun Peng juga terkejut. Bagaimanapun, Sun Peng merekomendasikan Bai Hao, namun, Li Su tampaknya mengubah situasi yang seharusnya menjadi situasi yang baik menjadi sebaliknya. Bai Xiaochun berhenti di tempatnya, alisnya berkerut saat dia memandang Li Su. 3 wakil sipir lainnya dan inkuisitor gelap semuanya memandang dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, di dalam, sebagian besar dari mereka terkekeh dingin, terutama para inkuisitor gelap dari 3 blok sel lainnya. Mereka semua adalah orang yang bangga, dan mengingat bahwa mereka telah gagal dengan interogasi mereka sendiri, mereka yakin bahwa memanggil pemuda ini adalah buang-buang waktu. Bisakah kamu membuatnya bicara? Jika tidak, maka Anda bisa keluar dari lembaga pemasyarakatan setan seketika ini juga. Suara Li Su dingin dan tirani, dan disambut dengan diam oleh semua orang di ruangan itu. Sun Peng menghela nafas dalam, dan Kapten Pasukan 9 gemetar, dan tidak berani berbicara. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan situasi ini. Dia tahu bahwa Li Su tidak begitu menyukainya, tetapi sepertinya dia tidak meminta untuk datang ke sini. Dia telah dipanggil, melampiaskan kemarahannya kepadaku, ya, pikirnya. Apakah dia mencoba menggunakan situasi ini sebagai alasan untuk mengusirku dari penjara iblis? Itu adalah situasi yang bermasalah. Lagi pula, jika dia dikeluarkan dari penjara iblis, dia akan memiliki klan Kai dan Bai untuk diurus. Mempertimbangkan kesulitan yang akan terlibat dalam situasi itu, dia memutuskan bahwa dia akan lebih baik dilayani dengan bertahan pada nasibnya saat ini. Karena itu, dia perlahan berjalan maju menuju sel tengkorak di mana dia melihat sedikit lebih dekat pada pria di dalam. Dia tampak akrab sebelumnya, dan sekarang, setelah memeriksanya dari dekat, dia menyadari bahwa dia adalah salah satu dari 3 tetua klan Kai yang telah mengejarnya di sini untuk memulai. Penatua mengenali Bai Xiaochun, dan meskipun memiliki rambut dan darah acak-acakan keluar dari sudut mulutnya, dia masih menatapnya dengan ekspresi menghina yang sama seperti sebelumnya. Terlepas dari bagaimana ia jelas telah memar dan dipukuli, niat membunuh di matanya jelas. Dia bahkan melangkah terlalu jauh untuk meludah seteguk ludah berdarah dan meludahkannya ke jubah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun melambaikan jubahnya untuk mengeluarkan ludah dari itu, lalu memandang Li Su dan berkata, siapa sebenarnya ini, pengawas? Ketika Li Su melihat bagaimana tenangnya Bai Xiaochun bertindak, dia mendengus dingin dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu siapa dia. Saya hanya butuh jawaban. Bisakah Anda membuatnya bicara? Jika tidak, matikan saja. Petik 2. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar menggunakan situasi ini sebagai alasan untuk menendang Bai Xiaochun, yang tidak pernah dia sukai sejak awal, dari penjara iblis. Menimbang bahwa ada begitu banyak orang di sekitarnya, Bai Xiaochun tidak bisa menjaga ketenangannya lagi. Marah menyala, dia menatap Li Su dan berkata, sipir, jika kamu ingin aku pergi, katakan saja. Tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Anda ingin saya membuatnya bicara.
Bagaimana sebenarnya? Anda bahkan tidak akan memberitahu saya siapa dia, namun mengharapkan saya untuk melakukan interogasi yang menyeluruh. Persetan ini, jika kamu tidak ingin aku ada di sini, maka aku akan pergi begitu saja. Dia menjentikkan lengan bajunya. Namun, ketahuilah ini, selain Bai Hao, tak seorang pun di lembaga pemasyarakatan iblis akan bisa membuat orang ini berbicara. Sambil tertawa kecil, dia berbalik untuk pergi. Bai Xiaochun sepenuhnya menyadari bahwa kata-katanya akan menghina para inkuisitor gelap lainnya. Namun, mengingat bahwa Li Su telah menyebabkan masalah baginya tanpa alasan sama sekali, dia merasa tidak punya pilihan. Lebih buruk lagi, Li Su mencoba menggunakan situasi ini sebagai alasan untuk mengusirnya dari penjara iblis. Karena itu, jika dia ingin membalas, dia harus bertindak sangat percaya diri. Jika Li Su benar-benar cemas tentang masalah ini, dia pasti akan membuatku tetap di sini. Jika tidak, maka kurasa aku mengacaukan diriku. Apakah Anda benar-benar mengatur semua ini untuk mengusir saya, Anda? Bahkan ketika dia mulai berjalan pergi, sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Dia salah satu tetua dari klan Kai. Saya ingin tahu jenis jiwa apa yang telah mereka gunakan di klan mereka untuk keperluan kultivasi dan nyala api dalam beberapa tahun terakhir, dan juga berapa banyak. Meskipun suara Li Su masih sedingin es, kata-katanya sedikit lebih sopan dari sebelumnya. Bai Xiaochun berhenti di tempatnya. Berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Li Su, sepertinya dia benar-benar ingin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, dan tidak hanya menggunakan situasi untuk menargetkan Bai Xiaochun. Seorang penatua dari klan Kai, pikirnya, ditangkap dan dibawa ke penjara iblis. Dia memandang pria di dalam sangkar itu, dan tiba-tiba, banyak kepingan teka-teki muncul di benaknya. Seorang penatua dari klan Kai, pikirnya, ditangkap dan dibawa ke penjara iblis. Dia memandang pria di dalam sangkar itu, dan tiba-tiba, banyak kepingan teka-teki muncul di benaknya. Jenis jiwa apa, dan berapa banyak? Katanya keras-keras. Tampaknya tidak ada makna tersembunyi untuk pertanyaan itu. Kesulitannya terletak pada memastikan bahwa sesepuh klan Kai tidak menahan informasi, atau memberikan informasi yang salah. Terdengar sedikit kesal, Li Su berkata, logam, kayu, air, api, bumi. Itulah 5 sifat berbeda yang dapat dimiliki jiwa. 4 inkuisitor gelap lainnya semuanya menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, dan masing-masing keluar dengan jawaban yang berbeda. Karena itu, Anda perlu mendapatkan bukti bahwa jawaban yang diberikannya benar. Adapun cara Anda membuktikannya, itu akan tergantung pada keahlian Anda. Petik 2. Bai Xiaochun berjalan kembali ke sel tengkorak dan menatap sesepuh klan Kai. Jelas jika dia bergerak lebih lambat ketika pria ini dan 2 sesepuhnya mengejarnya baru-baru ini, mereka akan membunuhnya. Karena itu, dia tidak merasakan sedikit pun belas kasihan untuk pria itu. Satu hal yang dia pelajari pada waktunya di penjara iblis adalah bahwa walaupun 3 klan besar tampaknya bersekutu satu sama lain, itu sebagian besar karena faktor eksternal, di mana mereka memiliki sedikit kendali. Kemudian dia berpikir kembali bagaimana Raja Hantu Raksasa menyelamatkannya dari Bai Klan, dan tiba-tiba, sebuah ide baru terbentuk di benaknya. Raja Hantu Raksasa jelas tidak cocok dengan 3 klan besar. Tapi apa yang membuat ketiga klan itu berpikir mereka bisa berkelahi dengan setengah dewa? Dan mengingat tingkat basis budidaya Raja Hantu Raksasa, mengapa dia tidak menghapus mereka dari peta? Bai Xiaochun sangat ingin tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Menimbang bahwa Li Su berdiri di sana menunggu jawaban, Bai Xiaochun tahu dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Jika dia ingin bertahan hidup di Willlands, dia harus memilih satu sisi. Raja Hantu Raksasa, atau 3 klan besar, begitu dia membuat pilihan, dia harus menaatinya. Pada akhirnya, dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu memikirkan pilihan mana yang harus dipilih. Mata berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dia membuka pintu sel dan melangkah masuk. Pada saat yang sama, ia mengirim asap hitam yang mengalir keluar dari telapak tangannya, yang menyebar ke dalam sel dan membuatnya tidak mungkin untuk melihat ke dalam. Bahkan Li Su, yang berada di lingkaran besar dari tahap jiwa Naschen, bisa melihat melewati kabut gelap yang bisa dibuat topeng Bai Xiaochun. Inkuisitor gelap sel blok D akrab dengan Bai Xiaochun, dan berdiri di sana diam-diam. Adapun inkuisitor gelap lainnya, mereka semua berpikir bahwa Bai Xiaochun terlalu memikirkan dirinya sendiri, dan tertawa lebih dingin dari sebelumnya. Sambil tersenyum dingin, mereka mulai mengirimkan percakapan di antara mereka sendiri. Sambil tersenyum dingin, mereka mulai mengirimkan percakapan di antara mereka sendiri. Dia hanya sengaja membingungkan. Mari kita lihat keterampilan apa yang seharusnya dia miliki. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa membuat orang ini berbicara ketika kita tidak bisa? Petik 2. Bahkan tidak perlu memikirkan pertanyaan itu. Tentu saja dia hanya bertindak. Dia pasti akan datang dengan jawaban acak. Petik 2. Salah satu dari kami pasti sudah mendapatkan jawaban yang benar darinya. Benar-benar tidak perlu bagi sipir untuk bertanya lagi. Petik 2. Li Su mengerutkan kening, tetapi dalam kecemasannya, yang ia pedulikan hanyalah Bai Xiaochun mendapatkan jawaban yang benar.
Selama dia mendapatkan kebenaran dari penatua klan Kai, Li Su bisa menerima situasi apapun. Di dalam sel, Bai Xiaochun menatap penatua klan Kai dan menghela nafas. Katakan saja apa yang ingin aku ketahui, katanya. Lagi pula ketika aku bertanya, aku bahkan menakuti diriku sendiri. Petik 2. Mata menyala dengan niat membunuh. Sesepuh klan meludahi Bai Xiaochun dan kemudian berkata, jika Anda tidak berlari secepat Anda lakukan, Anda kecil, maka saya akan menghancurkan Anda sampai mati. Sekarang setelah kamu memprovokasi klan Kai, kamu sudah menjamin kematian dini untuk dirimu sendiri. Apakah benar-benar menyenangkan untuk berkeliling meludahi orang sepanjang waktu? Kata Bai Xiaochun. Kesal karena diludahi 2 kali, dia menamparkan tasnya untuk berproduksi beberapa pil afrodisiak. Bibirnya bungkam. Mari kita lihat apakah kamu berani tutup mulut setelah ini. Petik 2. Di luar sel, cukup waktu berlalu untuk sedikit kurang dari setengah dupa untuk dibakar. Kemudian, jeritan serak bergema yang tampaknya mengandung emosi terpendam. 3 inkuisitor gelap itu terkejut, dan dengan cepat mulai mengirimkan percakapan lain. Dari sifat jeritan, sepertinya Bai Hao ini memang memiliki sedikit keterampilan. Namun, untuk membuat orang melolong dalam mode terpendam seperti ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan mata tertutup. Petik 2. 3 inkuisitor gelap itu terkejut, dan dengan cepat mulai mengirimkan percakapan lain. Dari sifat jeritan, sepertinya Bai Hao ini memang memiliki sedikit keterampilan. Namun, untuk membuat orang melolong dalam mode terpendam seperti ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan mata tertutup. Petik 2. Jelas mereka masih merendahkan seperti sebelumnya. Adapun Kapten Pasukan 9, begitu dia mendengar teriakan itu, matanya bersinar. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah semua kepercayaannya sedang dikonfirmasi. Ekspresi Li Su masih suram, tetapi di dalam, dia dengan cemas merenungkan potensi kerugian dan keuntungan. Bahkan ketika pikiran yang berbeda mengalir dalam benak setiap orang, jeritan dari dalam sel tumbuh lebih intens, dipenuhi dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Kamu akan mati kesakitan, Bai Hao. Saya akan membunuh kamu. Jika kamu tidak cukup cepat terakhir kali, aku akan merobek kamu berkeping-keping. Rupanya, sesepuh klan Kai sedang mencoba menggunakan metode kutukan kemarahan ini untuk mengurangi rasa sakit dan siksaan yang tak terlukiskan yang dia alami. Petik 2. Jeritan semakin intensif selama 1 jam penuh. Semua orang di luar sel terengah-engah, dan untuk 3 inkuisitor gelap, mereka terus bertukar pandangan kaget. Mata sipir Li Su bersinar terang, dan ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan penjaga sekitarnya dari sel blok A. Semua orang benar-benar terkejut. Apa yang sebenarnya dilakukan Bai Hao di sana? Tanda tanya, bagaimana dia bisa memancing jeritan emosi yang terpendam seperti itu? Tanda tanya, petik 2, surga, bahkan suaranya saja sangat mengerikan. Petik 2, yang lebih mengerikan adalah bahwa terlepas dari berapa banyak waktu yang telah berlalu, jeritan hanya terus tumbuh lebih pahit, dan kekuatan hidup korban sebenarnya semakin melimpah. Ini tidak terbayangkan. Petik 2. 639. Bab 639. Just kill you. 1 jam lagi berlalu, dan teriakan berlanjut, semakin pahit saat waktu berlalu. Itu adalah adegan yang tragis dan brutal. Para penjaga di luar kandang, meskipun telah bertugas di penjara iblis selama bertahun-tahun, dan telah melihat banyak-banyak hal, benar-benar terguncang. Pada titik ini, teriakan tidak lagi mengandung kutukan di Bai Xiaochun. Itu adalah tangisan kesengsaraan sederhana, tipe yang keluar begitu bebas dan dipenuhi dengan kegilaan dan intensitas, sehingga setiap orang yang mendengarnya merasa kedinginan. Karena asap hitam yang memenuhi kandang, tidak mungkin untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam, yang hanya membuat situasi semakin dramatis. Para penjaga biasa terkejut, dan bahkan 4 inkuisitor gelap kesulitan bernafas secara normal, dan wajah mereka ditutupi dengan ekspresi yang sangat serius. Mata Li Su bersinar cerah dengan antisipasi dan gugup. Saat semua orang menunggu di luar, Bai Xiaochun ada di dalam kandang, mengerutkan kening pada sesepuh Kai klan yang gemetaran. Mata pria itu benar-benar memerah, dan urat biru menonjol di wajah dan lehernya saat dia menatap Bai Xiaochun. Terlepas dari kenyataan bahwa dia berteriak dengan sedih, matanya memancarkan kegilaan. Pintar, gumam Bai Xiaochun. Menggunakan jeritan untuk melampiaskan tekanan dari dalam, ya, dia mendengus dingin. Penatua Kai klan ini bukan satu-satunya orang yang datang dengan metode seperti itu. Selama waktunya menginterogasi beberapa monster lain di penjara iblis, Bai Xiaochun telah melihat ini pada beberapa kesempatan. Menjepit tangannya di belakang punggungnya, dia mengangkat dagunya ke atas dan berkata, aku menyarankan kamu untuk hanya berbicara. Kami berdua memiliki perintah untuk diikuti, dan saya benar-benar tidak ingin menggunakan metode nomor 2 saya. Metode nomor 2 tidak sepenuhnya tak tertandingi di bawah langit tetapi dekat. Petik 2, lepaskan. Sesepuh klan Klai meraung, ekspresinya ganas, seolah-olah dia ingin memakan Bai Xiaochun hidup-hidup. Dia bahkan melangkah lebih jauh untuk mengeluarkan gumpalan darah berlumuran darah lainnya.
Tua, kata Bai Xiaochun dengan tatapan tajam. Baik. Saatnya menunjukkan metode nomor 2. Tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra, dan dia melambaikan jarinya ke Penatua, menyebabkan tanda pemeteraian menempel ke mulutnya. Begitu mulut si Penatua tersegel, dia tidak lagi bisa mengeluarkan satu teriakan. Semuanya sekarang terjebak di dalam dirinya. Metode ini membuatnya tidak mungkin baginya untuk melampiaskan melalui menjerit. Seketika si Penatua mulai bergetar hebat. Matanya menjadi lebih merah daripada sebelumnya, dan saat dia berjuang, dia merasakan sensasi seperti api yang membara di dalam dirinya. Sial baginya, tidak ada cara untuk melepaskan api itu. Dia mulai berkeringat deras. Rasanya seperti dia berdua dibakar hidup-hidup dan secara bersamaan diinjak-injak oleh semut yang tak terhitung jumlahnya. Sensasi itu hampir mustahil untuk dilukiskan dengan kata-kata. Pemandangan itu menyebabkan wajah Bai Xiaochun berkedut, dan jantungnya berdebar. Namun, pria ini berusaha mengejarnya dan membunuhnya. Selanjutnya, Bai Xiaochun bekerja untuk Raja Hantu Raksasa sekarang, dan menunjukkan belas kasihan dalam situasi ini tidak hanya akan membuat marah orang-orang di atasnya, tetapi juga bisa membuatnya terbunuh. Terkadang dalam hidup Anda hanya perlu membuat beberapa kompromi, pikirnya. Menghela nafas, dia berjongkok di depan Penatua Klan Kai dan berkata, bicara saja, oke. Jika Anda tidak membuat hal-hal sulit bagi saya, maka tentu saja saya tidak akan membuat hal-hal sulit bagi Anda. Itu akan lebih baik di sekitar. Yang ingin aku tahu adalah berapa banyak jiwa yang telah digunakan klan Kai dalam beberapa tahun terakhir, dan tipe apa? Ini pertanyaan sederhana. Saat Bai Xiaochun berbicara, kegilaan di mata sesepuh Kai klan tumbuh lebih intens. Tatapannya begitu brutal sehingga sepertinya dia akan dengan senang hati mati jika itu berarti bisa membawa Bai Xiaochun bersamanya. Mengernyit, Bai Xiaochun berdiri dan melangkah mundur beberapa langkah. Semua orang di luar sel terus mengamati, terkejut bahwa teriakan itu berhenti, hanya untuk digantikan oleh dengusan teredam. Penjaga biasa yang hadir bukanlah inkuisitor, dan karenanya tidak menyadari implikasi serius dari keheningan. Karena itu, mereka hanya terkejut. Namun, 4 murid inkuisitor gelap mengerut dan mereka bertukar pandangan serius. Membuat para tahanan berteriak adalah sesuatu yang dilakukan oleh inkuisitor biasa. Tetapi mencegah mereka berteriak adalah level sekali berbeda. Petik 2. Membuat para tahanan berteriak adalah sesuatu yang dilakukan oleh inkuisitor biasa. Tetapi mencegah mereka berteriak adalah level yang sama sekali berbeda. Petik 2. Banyak orang memahami kebenaran umum itu, tetapi sulit untuk memahami dengan tepat bagaimana dan kapan harus menggunakan metode seperti itu. Petik 2. Sulit untuk mengatakan bagaimana Bai Hao ini melakukannya, tetapi teriakan sebelumnya jelas mengandung tekanan terpendam yang perlu dibuang. Sekarang, dia pada dasarnya terhubung ke gunung berapi. Lain kali meletus itu akan mengejutkan. Kami meremehkan Bai Hao ini. Petik 2. Mata Li Su bersinar terang. Sebagai kepala penjara, dia tahu banyak tentang metode para inkuisitor, dan karena itu, tidak bisa menahan diri untuk tidak gentar. Mendengus teredam terus selama lebih dari 2 jam sebelum berhenti. Pada saat itu, kelompok di luar sel tidak bisa membantu tetapi gemetar dalam ketidakpastian tentang apa yang terjadi. Di dalam sel, Bai Xiaochun menatap kaget pada sesepuh klan Kai, yang bergetar dan bergerak, kulitnya merah cerah. Terlepas dari kegilaan di matanya, dia masih sadar akan sekelilingnya. Menghela nafas, Bai Xiaochun menatap pria itu dengan tulus dan berkata, kamu telah bertahan lebih lama dari siapapun yang pernah aku lihat. Baiklah, dengarkan. Saya memiliki metode nomor 3, tetapi saya benar-benar tidak ingin menggunakannya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang Anda ketahui? Tanda tanya. Petik 2. Penatua Kai Klan menatapnya dan mengangguk. Bai Xiaochun terkejut, tetapi dengan cepat melangkah maju dan melakukan gerakan mantra untuk melepaskan segel dari mulut tetua. Penatua langsung batuk seteguk darah, yang dia arahkan ke Bai Xiaochun. Lalu, dia mengeluarkan lolongan manik yang dipenuhi tawa gila. Apakah hanya itu yang Anda miliki, Bai Hao? Mengapa Anda tidak mencobanya untuk ukuran? Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Anda tahu siapa yang benar-benar membunuh ibumu? Itu adalah putri klan Kai. Itu benar, itu adalah istri pertama ayahmu. Ibumu ada di tengah-tengah menjahit beberapa pakaian untukmu ketika dia meninggal, dan biarkan aku memberitahumu, itu adalah kematian yang mengerikan. Tetua klan Kai mengeluarkan serangkaian tawa gila. Apakah hanya itu yang Anda miliki, Bai Hao? Mengapa Anda tidak mencobanya untuk ukuran? Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Anda tahu siapa yang benar-benar membunuh ibumu? Itu adalah putri klan Kai. Itu benar, itu adalah istri pertama ayahmu. Ibumu ada di tengah-tengah menjahit beberapa pakaian untukmu ketika dia meninggal, dan biarkan aku memberitahumu, itu adalah kematian yang mengerikan. Tetua klan Kai mengeluarkan serangkaian tawa gila. Adapun Bai Xiaochun, tremor berlari melewatinya. Ibumu juga bukan satu-satunya yang mati. Seluruh klannya dimusnahkan, setiap yang terakhir. Bahkan gadis pelayan lainnya yang berteman dengan ibumu dieksekusi. Satu-satunya alasan kamu tidak terbunuh adalah karena kamu memiliki darah Bai klan di dalam kamu.
Ibumu adalah seorang gadis pelayan, bukan siapa-siapa yang tidak berguna. Jika dia tidak pernah hamil, itu tidak masalah. Tetapi dia tidak hanya hamil, dia berani terus hidup sesudahnya. Itu layak untuk hukuman mati. Orang sejati yang bertanggung jawab atas kematian ibumu adalah kamu. Jika kau tidak ikut, ibumu masih hidup. Lebih banyak tawa mengoceh keluar dari mulut tetua Kaiklan, dan matanya terbakar kegilaan. Dia tahu bahwa kata-kata yang baru saja diucapkannya akan sangat mengecewakan, tetapi dia tetap mengatakannya. Bai Xiaochun menarik napas dan matanya langsung mulai bersinar dengan niat membunuh. Tentu saja, semua orang di luar bisa mendengar apa yang baru saja dikatakan. Wajah Li Su jatuh, dan dia berteriak, Bai Hao, kamu tidak harus membunuhnya. Dia baru saja bersiap untuk melangkah maju ke sel ketika suara Bai Xiaochun bisa didengar. Berusaha membuatku sangat kesal sehingga aku baru saja membunuhmu. Kamu benar-benar berpikir aku akan jatuh cinta untuk itu. Petik 2. Di dalam kandang, mata Bai Xiaochun berkedip dengan cahaya dingin. Meskipun dia sebenarnya bukan Bai Hao, kata-kata yang baru saja diucapkan Klan menyebabkan kemarahannya membara. Setelah berbicara, dia hanya berdiri di sana dan menatap tetua Kai Klan yang tertawa. Sorot matanya mengguncang sesepuh Klan ke inti, dan dia tiba-tiba berhenti tertawa. Mengabaikan yang lebih tua, Bai Xiaochun berjalan keluar dari sel, di mana ia langsung menjadi fokus semua perhatian. Li Su hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, Bai Xiaochun melambaikan lengan bajunya dan berkata, aku butuh instrumen penyiksaan, segera. Mengabaikan yang lebih tua, Bai Xiaochun berjalan keluar dari sel, di mana ia langsung menjadi fokus semua perhatian. Li Su hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, Bai Xiaochun melambaikan lengan bajunya dan berkata, aku butuh instrumen penyiksaan, segera. Jangan impulsif, Bai Hao, kata Li Su tegas. Dia tidak harus mati sebelum mengaku. Petik 2. Oh, jangan khawatir, sipir. Aku tidak akan memberinya kematian semudah itu. Cara santai Bai Xiaochun mengucapkan kata-kata itu membuat mereka seperti angin jahat yang menusuk ke telinga semua orang yang hadir, membuat mereka ketakutan. Li Su memandang panjang dan keras pada Bai Xiaochun, lalu berkata, instrumen penyiksaan apa yang Anda inginkan? Seekor anjing hitam besar, jawabnya dengan muram. Laki-laki. Semakin kuat semakin baik. Petik 2. Semua orang terkejut dengan permintaannya. Namun, Li Su hanya mengerutkan kening sebelum memberikan perintah. Tak lama, seekor anjing hitam dibawa masuk, seekor binatang buas besar yang hampir seukuran seekor sapi muda. Itu adalah hal yang tampak kejam, dengan gigi kuning tajam dan otot-otot yang menonjol. Air liur menetes ke dagunya saat melihat sekeliling dengan mata galak. Ketika Bai Xiaochun melihat anjing itu, dia mengangguk dan kemudian membawanya dengan tali ke kandang. Ketika tetua Kai Klan melihat anjing itu, ekspresinya berkedip dan dia berteriak, apa yang kamu lakukan, Bai Hao? Oh, tidak apa-apa. Anda menolak memberitahu saya apa yang Anda ketahui, bukan? Baiklah kalau begitu. Saya akan berhenti bertanya. Sambil tersenyum dingin, dia mengeluarkan pil afrodisiak dan memberikannya kepada anjing hitam. Kemudian, setelah beberapa saat berpikir, dia membuka paksa mulut tetua Kai Klan yang terkejut dan mendorong segenggam penuh pil di dalamnya. Sebelumnya, dia enggan melakukan ini, tapi setelah apa yang dikatakan oleh tetua klan Kai, kebencian di hati Bai Xiaochun mulai membakar lebih panas dari sebelumnya. Ini adalah metode nomor 3, sebuah metode yang tidak dapat ditahan oleh siapapun. Jika Anda bisa menanganinya, maka ketika prosesnya selesai, kami akan menemukan hewan yang lebih ganas untuk Anda nikmati. Petik 2. Bab 640. Bab 640, Raja Hantu Raksasa yakin. Melihat anjing hitam yang menggeram itu menghantam rasa takut yang mendalam di hati sesepuh klan Kai. Lebih lanjut, karena pil afrodisiak dalam jumlah besar yang baru saja dimasukkan ke dalam mulutnya, dia dapat mengatakan bahwa dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Fakta bahwa Bai Xiaochun belum melepaskan anjing itu menyebabkan hati si tua dipenuhi dengan sensasi siksaan yang mendalam. Dia sudah menyesal sengaja membuat kesal Bai Xiaochun. Untuk pertama kalinya, ekspresi keraguan muncul di mata si tua. Dengar, mari kita bicarakan semuanya, Bai Hao. Saya bisa, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Bai Hao menyela, saya tidak ingin mendengarnya. Petik 2, lalu ia melepaskan cengkeramannya pada tali anjing. Anjing itu segera melolong dan menerkam sesepuh klan Kai. Kerumunan orang berkumpul di luar sel lalu mendengar teriakan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya sepanjang hidup mereka. Kepahitan melampaui segala jeritan yang bahkan bisa mereka bayangkan. Itu adalah jeritan yang tampaknya mengandung jenis rasa sakit paling hebat yang mungkin. Para penjaga sel blok A semuanya terengah dan gemetar, dan masing-masing dari mereka memikirkan hal yang sama, jangan pernah memprovokasi Bai Hao. Wajah para inkuisitor yang gelap berkedip-kedip dengan berbagai emosi ketika mereka melihat ke sel. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi, hal-hal yang mereka bayangkan terjadi membuat mereka terguncang dengan tak terlukiskan. Betapa brutalnya. Petik 2, siapa yang bisa menahan rasa sakit seperti itu? Ini bukan hanya fisik tetapi juga psikologis.
Seorang pembudidaya nas Chainsaw yang agung dan anggota elit bangga dari klan Kai sedang hancur tepat di depan kita. Petik 2. Bai Hao ini benar-benar orang yang kejam. Fakta bahwa dia menggunakan metode seperti ini menunjukkan bahwa dia benar-benar inkuisitor gelap. Hatinya telah dikonsumsi oleh kegelapan. Petik 2. Mata Li Su melebar, dan dia merasakan hawa dingin menaiki tulang punggungnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Bai Hao benar-benar seperti yang dikatakan rumor, ganas dan tanpa ampun, bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jeritan sesepuh bercampur dengan lolongan anjing hitam, menyebabkan rambut penjaga di sel blok A berdiri. Syukurlah bagi mereka prosesnya tidak berlangsung lama, hanya beberapa lusin nafas waktu. Pada saat itu, jeritan tetua klan Kai berubah menjadi kata-kata yang bisa dipahami. Aku akan bicara, aku akan bicara. Jiwa berjenis kayu, kami hampir tidak menggunakan jiwa tipe kayu. Hampir tidak ada. Buat itu berhenti, buat itu berhenti. Petik 2. Tidak hanya sesepuh klan-klan mengungkapkan informasi yang diminta Li Su, dia mulai mengungkapkan lebih banyak informasi atas kemauannya sendiri. Pada akhirnya, dia menjerit putus asa saat dia mengungkapkan detail penting terakhir. 3 klan besar merencanakan pemberontakan. Petik 2. Pada titik ini, penatua klan Kai merasa sangat kesakitan sehingga ia berharap bisa mati. Penyiksaan telah mendorongnya ke titik penghancuran, dan dia telah mengungkapkan semua informasi yang dia tahu. Namun, jeritan itu masih tidak berhenti. Ketika kelompok di luar sel mendengar pernyataan terakhirnya, ekspresi mereka berkedip, dan mata Li Su mulai bersinar dengan cahaya yang menakutkan. 3 klan besar merencanakan pemberontakan. Apa yang memberi 3 klan besar keberanian untuk memberontak melawan Raja Hantu Raksasa? Saat semua orang terhuyung karena kaget, Bai Xiaochun berjalan keluar dari sel, ekspresinya suram. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Li Su sejenak, lalu pergi. Saat semua orang terhuyung karena kaget, Bai Xiaochun berjalan keluar dari sel, ekspresinya suram. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Li Su sejenak, lalu pergi. Tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun. Semua orang telah mendengar pengakuan itu, dan tahu bahwa jika apa yang baru saja dikatakan oleh tetua klan-klan itu palsu, maka mengeluarkan kebenaran darinya tidak mungkin. Li Su menyaksikan Bai Xiaochun pergi. Sebelumnya, dia menyembunyikan perasaan tidak enak terhadapnya, tetapi perasaan itu hilang sekarang, digantikan oleh kekaguman yang mendalam. Sekarang itu adalah inkuisitor gelap yang nyata. Li Su yakin bahwa sebagian besar dari apa yang dikatakan sesepuh Kai klan itu benar. Fakta bahwa ia telah mengakui pemberontakan yang terencana di pihak ketiga klan besar itu, di mana ia menjadi anggota, adalah semua bukti yang diperlukan. Keempat inkuisitor gelap mengawasi Bai Xiaochun saat dia pergi, mata mereka bersinar dengan hormat. Jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa dalam hal interogasi, keterampilannya benar-benar melampaui tingkat inkuisitor yang gelap. Pada titik ini, Li Su mengalihkan pandangannya dari bentuk mundur Bai Xiaochun, dan melihat sekeliling ruangan dengan dingin. Tidak ada yang diizinkan berbicara sepatah kata pun dari apa yang mereka dengar hari ini. Wakil sipir segera menyadari gawatnya situasi, dan mulai mengeluarkan perintah lebih lanjut. Lembaga pemasyarakatan iblis beroperasi pada tingkat yang relatif mandiri, dan jika mereka ingin mencegah informasi pergi, itu adalah hal yang relatif sederhana. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, Li Su memerintahkan penutupan penuh seluruh penjara. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar tanpa izin tertulisnya. Setelah membuat semua pengaturan yang diperlukan, Li Su meninggalkan lembaga pemasyarakatan iblis dan menuju ke aula utama Duke Deadcrier di patung hantu raksasa. Adapun tetua Kai Clan, dia tidak terlalu penting lagi, dan telah dibungkus dalam sel tengkoraknya. Bai Xiaochun sudah kembali ke sel blok D, dan berada di kamarnya, mengerutkan kening saat dia memikirkan informasi yang telah dia pelajari dari sesepuh klan Kai. Tidak hanya dia merasa lebih simpati dari sebelumnya atas nasib Bai Hao, tetapi dia juga sangat ingin tahu tentang pemberontakan yang telah disebutkan. Bai Xiaochun sudah kembali ke sel blok D, dan berada di kamarnya, mengerutkan kening saat dia memikirkan informasi yang telah dia pelajari dari sesepuh klan Kai. Tidak hanya dia merasa lebih simpati dari sebelumnya atas nasib Bai Hao, tetapi dia juga sangat ingin tahu tentang pemberontakan yang telah disebutkan. Senjata rahasia apa yang dimiliki 3 klan besar yang memberi mereka keberanian untuk merencanakan pemberontakan? Meskipun Bai Xiaochun belum pernah melihat seorang dewa yang sedang beraksi, dia tahu bahwa perbedaan antara dewa dan dewa sangat besar. Sebagai contoh, di sekte polaritas langit berbintang, ada banyak dewa, tetapi hanya satu ahli setengah dewa. Seorang dewa dapat menghancurkan dewa dengan impunitas. Namun, 3 klan besar Giant Ghost City bersedia memberontak melawan setengah dewa. Yang jauh lebih penting adalah kenyataan bahwa daerah ini adalah rumah bagi semua klan mereka. Jika mereka berencana untuk memberontak, maka mereka harus membunuh dewa itu jika mereka berharap untuk bertahan hidup. Jelas ada beberapa rahasia besar yang aku tidak sadari. Mungkinkah ada persekongkolan yang terjadi yang menyebabkan Raja Hantu Raksasa itu menahan diri untuk tidak bertindak?
Bai Xiaochun merasa bingung tentang situasinya seolah-olah dia sedang mencoba mempelajari bunga dalam kabut. 3 klan besar harus memiliki sesuatu yang memberi mereka kepercayaan diri untuk berhasil. Tapi apa? Saat Bai Xiaochun tenggelam dalam pikirannya, Li Su menawarkan busur yang dalam kepada Duke Deadcrier di aula agungnya di patung hantu raksasa. Duke Deadcrier, aku di sini untuk melaporkan tentang berapa banyak jiwa klan Kai. Sebelum Li Su bahkan bisa menyelesaikan hukumannya, Duke Deadcrier menyela, jangan bilang. Aku akan membawamu langsung ke Yang Mulia Raja. Petik 2. Duke Deadcrier segera melaju, menuju ke istana kerajaan yang terletak di atas kepala patung besar itu. Bersemangat Li Su mengikuti. Tidak ada yang menghentikan mereka berdua saat mereka bergegas, dan tak lama kemudian, mereka ada di sana di istana kerajaan. Di tingkat tertinggi istana, di pagoda yang menjulang tinggi, adalah Raja Hantu Raksasa yang tinggi dan tegap. Salam, Yang Mulia, kata mereka berdua secara bersamaan. Raja Hantu Raksasa berdiri di sana, memandang ke bawah ke kota yang luas di bawah, sebuah cahaya aneh bersinar di matanya. Seolah-olah dia bisa melihat melalui segala sesuatu untuk mengamati semua rahasia dengan mata itu. Setelah beberapa saat berlalu, dia berkata dengan dingin, "Yah, apakah hasilnya?" Li Su tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Menenangkan dirinya, dia mengeluarkan slip batu giok yang dengan penuh hormat dia tawarkan kepada Raja Hantu Raksasa. Raja Hantu Raksasa berdiri di sana, memandang ke bawah ke kota yang luas di bawah, sebuah cahaya aneh bersinar di matanya. Seolah-olah dia bisa melihat melalui segala sesuatu untuk mengamati semua rahasia dengan mata itu. Setelah beberapa saat berlalu, dia berkata dengan dingin, "Yah, apakah hasilnya?" Li Su tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Menenangkan dirinya, dia mengeluarkan slip batu giok yang dengan penuh hormat dia tawarkan kepada Raja Hantu Raksasa. Tidak mungkin untuk mengatakan bagaimana dia melakukannya, tetapi Raja Hantu Raksasa menyebabkan slip giok terbang di udara dan mendarat di tangannya. Setelah dia melihatnya sebentar, matanya berkilau, dan batu giok itu berubah menjadi abu. Pemandangan itu menyebabkan jantung Li Su berdebar, dan dia menundukkan kepalanya dengan gugup. Meskipun dia yakin bahwa informasi dalam slip giok itu sebagian besar benar, jika ada ketidakakuratan, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Setelah beberapa saat berlalu, Raja Hantu Raksasa itu berkata, "Kalian berdua diberhentikan." Petik 2. Li Su menghela nafas lega, dan memandang keluar dari sudut matanya pada Duke Deadcrier. Ekspresi Duke Deadcrier tidak berubah sepanjang waktu, tetapi dia juga sangat gugup selama pertemuan. Tanpa ragu-ragu, Li Su dan Duke Deadcrier keduanya pergi. Setelah mereka pergi, Raja Hantu Raksasa memandang keluar kota, melirik ke daerah di mana 10 markuise berada, dan kemudian ke arah masing-masing dari 3 klan besar. Akhirnya, senyum muncul di wajahnya. Jadi, interogasi mengungkapkan rencana pemberontakan. Jiwa berjenis kayu paling sedikit digunakan. Seperti yang saya harapkan. 3 klan besar menggunakan masalah penerus Kaisar Neraka sebagai alasan untuk membangun jiwa. Mereka pasti tidak menahan apapun. Secara umum, kelima jenis jiwa harus digunakan relatif sama. Seharusnya tidak ada situasi di mana satu jenis jiwa jarang digunakan. Berdasarkan semua ini, tampaknya ketiga patriark itu telah menemukan detail dari teknik yang aku kembangkan. Mereka tahu tentang periode peluruhan saya. Selama periode pembusukan, basis kultivasi saya akan turun dengan cepat. Yang paling penting, selama waktu itu, sejumlah besar jiwa berjenis kayu dapat digunakan untuk secara signifikan mengurangi kekuatan saya secara keseluruhan. Itu akan menjadi satu-satunya waktu mereka memiliki kesempatan untuk berhasil. Saya tahu bahwa saya dapat sepenuhnya mempercayai Duke Deadcrier. Namun, seperti untuk 4 adipati lainnya, dan 10 markuise, saya sangat penasaran untuk melihat mana yang memiliki niat jahat. Kali ini, kami akan mencari tahu sekali dan untuk semua. Raja Hantu Raksasa tersenyum lebar, dan sentuhan cemoohan bisa terlihat di matanya. Sejauh yang dia ketahui, ketiga klan besar, serta bawahannya, 5 adipati dan 10 markuise, semuanya seperti serangga. Bai Hao ini tidak buruk meskipun senang menyebabkan masalah. Memiliki bakat luar biasa dalam sulap api. Tersenyum, Raja Hantu Raksasa terus merenungkan bagaimana menggunakan Bai Hao sebagai bidak dalam game kecilnya.